Hai kalian para Pisces dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Pisces dengan judul The Hidden Truth. Coba kita buka langsung kartunya, saya nggak mau panjang-panjang. Saya bilangnya gitu ya, nggak mau panjang-panjang, tapi terus ngobrolnya panjang. Anyway, terima kasih sudah selalu support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot ini ya, para Pisces, dimanapun kalian berada. Kenapa tiba-tiba ada Tower Moment, Pisces? Ada apa gerangan? Oh, oke. Ya udah, jangan penasaran dulu, bentar ya. Saya bukain dulu kartu-kartunya, oke? Baiklah. That's okay, nggak apa-apa. Tenang. Di depan doang agak-agak ya, agak-agak mencemaskan. Tapi selanjutnya enggak kok. Oke, so my dear Capricorn lagi Pisces. Ini kita buka dulu satu persatu. Saya pakai kartu yang selanjutnya ini ya. The Tower Moment. Our moment. Ketika keadaan menuntut kalian berada di sebuah tower, menara yang kebakaran gitu. Apa yang harus kalian lakukan, Pisces? Mau menetap di situ, ikut dong kebakar. Atau melompat. Look, kalau di kartu ini disuruh lompat ya. Oke. Apa yang akan terjadi di kehidupan kalian? Akan ada perubahan besar-besaran, perubahan yang menuntut kalian untuk berubah dari keadaan yang sekarang menjadi yang mungkin sebaliknya, atau yang sesuatu hal yang tidak terpikirkan oleh kalian sebelumnya. Keadaan yang menjungkir balikan hidupmu, keadaan yang membuat kamu tercabut dari zona nyamanmu, keadaan di mana kamu harus melakukan segala sesuatunya penuh dengan keyakinan dan keimanan untuk mengikuti jalan tersebut atau mengikuti hal tersebut. Kenapa? Karena kalau bertahan di the towernya, bertahan di menara yang terbakarnya, kalian akan ikut terbakar di situ. Ini keadaannya apa nih Mbak Lucy? Ya terserah, keadaannya bisa dihubungkan dengan karir, keuangan, dan bisnis, bisa juga dihubungkan dengan percintaan kalian. Jika ada the tower, tentu saja hal ini membuat orang yang dapat the tower itu deg-degan ya. Bahkan dulu pernah ada saya bilang di kantor saya yang lama tahun 2008, ketika the tower moment ini muncul, saya bilang akan ada pemecatan besar-besaran. Dan itu terjadi 2 minggu setelah saya mengucapkan hal tersebut. 8 orang di hari yang sama dipecat. Oke, karena mereka ramai-ramai melakukan penggelapan keuangan begitu ya. Ya, itu yang pernah terjadi dulu. Dulu tuh 2008 saya jadi terkenal gara-gara The Tower. Jadi The Tower nih kartu yang buat saya luar biasa. Gara-gara ini nih saya dulu terkenal. Terkenal di sana, di tempat teman-teman, di tempat pekerjaan saya yang lama di Jakarta. Oke, so, The Tower Moment yang akan terjadi di kehidupan kalian akan benar-benar merubah kalian, para Pisces, menjadi ke keadaan yang mungkin tidak pernah terbayangkan oleh kalian para Pisces. Tapi apakah hal ini akan membuat kalian sengsara? Enggak ya. Menurut saya enggak. The Tower tuh nggak perlu ditakutin. Keadaan kadang-kadang gini, kita tuh merasa nyaman dengan keadaan kita, padahal harusnya udah nggak ada di situ, padahal harusnya udah keluar dari hal tersebut. Misalnya hubungan toksik, lingkungan toksik, kerjaan toksik, apapun yang kayaknya emang udah bikin mental kalian nggak sehat lagi ya, karena memang lingkungannya udah nggak sehat. Misalnya contoh, oke, seperti itu, tapi karena udah nyaman, jadi kalian tetap berada di situ. Kenapa? Karena udah nyaman. Padahal The Tower ini menginginkan kalian benar-benar keluar dari situ. Jadi diadakanlah perubahan besar-besaran di dalam kehidupan kalian. Yang mengadakan itu takdir, semesta, dan lain sebagainya. Oke.
Dan kartu yang menyertainya adalah The Moon ya. The Moon apa The Star? The Moon, bener. The Moon. Emang nggak enak ya. Nggak nyaman. Orang kalau udah berada di posisi nyaman terus harus keluar dari situ nggak nyaman gitu. Tapi ini keadaan yang merubahnya gitu. Oh ya, saya pernah ngomong tentang The Tower, keluar dari zona nyaman, terus ada yang nyaut, "Mbak, saya mau keluar dari sini, tapi kan saya masih butuh duitnya loh." Yang nyuruh kamu keluar tuh sopo? By the way, Baswe, ini adalah general reading, jadi bukan buat tuh orang yang nulis komen itu ya kan, tapi buat yang nonton semua gitu. Dan perkara dia mau keluar dari zona nyamannya atau tidak, itu orang per orang tentu saja punya reason masing-masing, tentu saja punya alasan masing-masing, dan punya waktunya masing-masing kapan dia harus keluar dari situ gitu. Yang jelas yang ini bukan kalian yang memutuskan, tapi memang akan ada terjadi hal tersebut dan ada The Moon. Bukan kalian yang melompat dari si tower yang terbakar, tapi keadaan mengharuskan kalian lompat, melakukan perubahan, keadaan yang berubah, and then kalian harus terikut di situ. Kemarin ada cerita dari teman saya bilang dia punya kakak bekerja di satu perusahaan, terus lagi cuti. Pas balik cuti, loh kok kantornya tutup? Kantornya tutup. Dia bingung, loh saya baru pulang cuti, tiba-tiba kantornya tutup. Nah itu tuh kejadian yang bukan kita yang mau kan, ya kan, tapi terjadi. Oke. Tapi ternyata setelah itu dia dapat pekerjaan yang jauh lebih baik dengan gaji yang lebih baik, ya kan. Nah so berarti perubahan itu dimaksudkan untuk orang tersebut, untuk sesuatu hal yang baik, ya kan. Karena kalau untuk di bacaan kalian para Pisces, karena kalian ini beradanya di sini, di Eight of Swords, keadaan yang dimana itu membelenggu kalian, yang secara mental mungkin tidak akan bagus untuk kalian. Mungkin secara keuangan doang bagus, tapi mentalnya jadi nggak bagus gara-gara emang udah keadaannya ya seperti ini, nggak bisa kemana-mana ya kan, di apa kayak kena jebakan Batman ya. Jadi ya sudahlah. Coba kalau memang keadaannya seperti itu, kalian nggak usah mikir-mikir untuk lompat, nanti keadaannya sendiri kok yang terjungkir balik, mau tidak mau kalian akan dapatkan itu gitu. Oke. Nine of Cups-nya memang terbalik ya. So memang sekitar kalian memang sudah tidak kondusif, sudah tidak enak gitu ya. Makanya semesta memberikan kesempatan lain untuk kalian. Seriously, ini kalau dilihat kartu-kartu selanjutnya, seriously semesta sedang memberikan kesempatan lain lagi untuk kalian para Pisces jalani. Ya. Kalau memang harus terjadi perubahan besar-besaran, don't worry. Keadaan yang sekarang memang sudah tidak kondusif itu, setidak baik itu gitu. Ya kadang-kadang yang menurut kita baik belum tentu baik. Si semesta bilang belum tentu baik, yang jalan cerita hidup kalian atau takdir kalian juga tidak menentukan untuk ke situ terus gitu. Jadi ya memang harus terjadi perubahan gitu ya Pisces. Don't worry, nggak usah terlalu khawatir tentang hal tersebut. Nah, selanjutnya kartunya adalah Six of Wands. Dimana kalian akan setelah itu terjadi perubahan, itu akan menuju sesuatu hal yang baik, kesuksesan, kedamaian, lebih baik. Yang seperti yang saya ceritain tadi ya, kakaknya teman saya. Tiba-tiba kantornya tutup pada saat dia lagi cuti gitu kan. Tapi setelah itu dia diberikan pekerjaan lain yang lebih baik. Begitu juga yang terjadi di bacaannya Pisces kali ini. Pisces akan menerima perubahan besar-besaran karena memang lingkungannya atau keadaannya sudah tidak memungkinkan, tapi nanti akan membawa kalian ke jalan berikutnya yang menuju kesuksesan gitu ya. Coba kita buka kartunya yang ini. Two of Cups-nya terbalik. Mungkin memang belum terlihat siapa yang punya komitmen
di keadaan ini ya, tapi tetap aja akan ada kesuksesan. Mungkin orang yang menurut kalian enggak kok, dia sudah berkomitmen sama saya gitu ya, dalam hal kerjaan maupun percintaan, tapi ternyata mengingkari hal tersebut, mungkin itu juga yang membuat perubahan ya. Tapi jangan khawatir, tetap aja kesuksesan berada di pihak kalian walaupun pihak lain itu tidak berkomitmen atau komitmennya dilanggar. Ini pihak lain, pihaknya si Pisces sih baik-baik aja, bahkan menuju sesuatu hal yang lebih baik dibandingin dengan apa yang sudah ditinggalkan gitu pada akhirnya. Oke, apakah ini resonate untuk semua Pisces di dunia ini? Ya enggak. Enggak ya, kalau kalian ngelihat general reading, mohon pengertiannya, be smart bahwa ini adalah general reading untuk semua yang nonton ini. Yang nonton nggak cuma satu, ada cross watcher juga. Jadi kalau semua Pisces menerima the tower moment ya aneh aja. Terus saya ngelihat kayak, ih ini dunia kenapa jadi kayak gini, itu malah nggak wajar ya. Justru memang terjadi, tapi tidak sepenuhnya untuk semua Pisces, tidak resonate untuk semuanya gitu ya, tidak untuk semua Pisces. Tapi secara garis besar, secara general, inilah yang harus dibacakan di bacaan kali ini. Oke, Pisces, dimengerti ya? Oke, kartu yang di tengah lebih bagus lagi. Setelah itu akan ada kemajuan untuk Pisces ya. Kemajuan yang luar biasa menuju sebuah kesuksesan tentu saja. Dan itu bagus banget karena Pisces itu akan mendapatkan hasil dari apa yang sudah diusahakan gitu ya. The Chariot kan gitu. Jalan menuju kesuksesan, jalan menuju sebuah kemajuan gitu. Dan itu yang mimpin siapa ya? Kalian sendiri sebagai pemimpin kehidupan kalian sendiri gitu kan. Tapi tentu saja atas guidance dari Sang Pencipta, dengan adanya norma-norma agama dan lain sebagainya, itulah yang bisa mengarahkan kalian selalu ke jalan yang benar. Nggak peduli sih apapun agama dan kepercayaan kalian, selama kalian tetap menjadi orang baik, itu menurut saya yang paling penting. Oke? Jadi bukan labelnya, tapi gimana kalian orangnya, personally, orang per orang. Oke, dan the Chariot itu membawa kalian ke Ten of Sword yang terbalik. Jadi memang udah akan ditinggalkan tuh yang jelek-jeleknya, yang sedih-sedihnya, yang enggak-enggaknya itu, yang enggak banget deh, itu akan ditinggalkan karena memang akan ada kemajuan di dalam kehidupan kalian. Bahkan yang selanjutnya terjadi adalah the World, di mana 4 elemen kehidupan itu dibuka oleh semesta dan kalian bisa mendapatkan hal-hal baru yang luar biasa yang dikasih atau diberikan kepada kalian setelah kalian sudah, mungkin yaitu kalau secara harafiah aja, terjun dari tower yang terbakar, mungkin sampai bawah pocel-pocel ya, udah besot-besot, luka gitu kan. Tapi setelah recovery, kan itu ada kemajuannya ya. Setelah recovery, setelah bisa healing, then the world. Oke, dibuka lagi kesempatan untuk Pisces setelah melalui the tower moment itu ya. Dan kartunya ya benar, Knight of Wands. Jadi dikembaliin lagi. Yang datang tuh dikembaliin lagi. Jadi gini. Kalian bekerja di kantor ABC misalnya gitu, ABCD, jangan ABC, ntar itu merek, ABCD ya kan. Terus ternyata kalian harus terlempar keluar dari itu dan kemudian ya udah itu pocel-pocel dan lain sebagainya, tapi bisa recovery. Kemudian yang datang kepada kalian dan yang diberikan kepada semesta ya hal yang sama sih sebenarnya dengan yang apa yang selama ini kalian lakukan. Misalnya kalian bekerjanya sebagai apa ya, contoh doang nih, akuntan gitu. Ya iya, kalian akan juga jadi akuntan, tapi mungkin tempatnya lebih baik, gajinya lebih baik, something like that. Jadi yang datang kepada kalian itu sebenarnya hal lama yang udah kalian selama ini lakukan, tapi kemudian kalian lakukan dalam bentuk lain dengan hal yang lebih baik dan mungkin pendapatan yang lebih baik, seperti itu ya.
Atau kalau percintaan ya, ketemu lagi dengan orang yang baik tapi memang sudah kalian kenal, something like that. Tapi ini general reading, bukan bukan tentang percintaan doang. Jadi ya ini cuma sekedar contoh ya. Kalau dikaitin sama cerita saya tadi tentang kakaknya teman saya tadi, dia kan sekretaris ya di perusahaan itu, terus dia lagi cuti, pas balik kantornya tutup tutup. Dan sekarang dia juga jadi sekretaris, tapi sekretaris ekspatriat ya, orang asing yang bisnisnya global, jadi dia nggak perlu datang ke kantor, dia cukup di rumah di depan laptop, tapi gajinya gede. Wah, enak tuh ya, yang kayak gitu ya nggak sih, nggak perlu ongkos tapi gajinya gede. Nah, something like that ya. Jadi itu tadi cuma contoh ya, nggak exactly kayak gitu sih, itu kan cuma contoh. Dan teman saya juga bukan Pisces ya, kakaknya juga kayaknya bukan Pisces, jadi ya ya itu kan contoh aja, contoh kejadian tuh yang kayak gitu gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah Seven of Cups, di mana kalian diberikan banyak banget pilihan. Kalian mau melakukan hal yang sama, misalnya pekerjaan yang sama atau apapun itu yang sama, it's okay, tapi juga diberikan pilihan-pilihan lain yang bisa kalian pilih. Mungkin kalian ingin menjajaki hal lain, ya bisa juga nanti ada pilihan-pilihan yang bisa kalian pilih. Tapi tentu saja harus selalu saya ingatkan, setiap pilihan itu mempunyai konsekuensinya masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing. So dilakukan dan dipilih dengan sebaik-baiknya ya Pisces ya. Jangan sampai pilihan kalian jatuh kepada zong sehingga kalian tidak enak, tidak nyaman. Berapa kali saya memilih sesuatu zong, padahal udah diingetin tuh dari hati saya, jangan, tapi tetap aja saya pilih, tiba-tiba zong. Sering tuh kayak gitu tuh dalam bisnis. Pokoknya nyebelin deh. Tapi ya namanya ya udah, nggak apa-apa, belajar aja dari pengalaman gitu. Kalau ada kesalahannya jangan diulang gitu ya. Oh iya tuh sih ada Nine of Sword. Jangan sampai Nine of Sword lagi, tadi 8 ya. 8 atau 9. Ya ini 8. Yang yang itu aja udah nyebelin ya, apalagi yang ini ya Nine of Swords ya, yang benar-benar bikin kalian kalut. Jadi memang kan tadi saya udah bilang ya sebelum nih kartu muncul, sorry, kalian dikasih banyak pilihan, cuma pilihlah dengan sebaik-baiknya, pilihlah dengan sadar-sadarnya gitu. Kalau milih ini tuh nanti resikonya begini, tanggung jawabnya begini gitulah. Jadi pilihannya tuh jangan kayak keburu nafsu atau emosi jiwa makanya milih ya, karena ada memang beberapa pilihan yang ujung-ujungnya malah bikin kalian gak enak atau malah zong dapetnya ya. Dapetnya bukan yang bagus, malah yang buruk gitu ya. Jadi memang pilihan itu diberikan dengan segala konsekuensi dan dengan segala tanggung jawab yang harus dipikul oleh si pemilih ya. Itu Pisces, oke? Dan nanti ujung-ujungnya keadaan kalian membaik dan bagus kok keadaannya, terutama kalau yang berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis. Oke-oke aja. Ini kartunya Virgo ya, Queen of Pentacles itu juga kartu Virgo. Di posisi dimana kalian sudah menjadi orang yang lebih bijaksana dalam mengatasi segala hal karena sudah pernah mengalami the Tower tadi. By the end, akhirnya kalian bisa menyadari bahwa hal tersebut ya merupakan bagian dari perjalanan hidup aja. Jadi nggak pusing-pusing amat, udah lewat gitu ya. Oke, dan kartu yang menyertainya adalah Queen of Cups. Udah Queen of Pentacles, Queen of Cups. Ini berarti posisinya bagus banget ya. Posisinya oke lah begitu ya. By the end, setelah apa? Setelah the Tower-nya terjadi dan kalian mengalami banyak peristiwa setelah itu, and then kalian healing dan akan menemukan kebahagiaan kalian. Oke. Apakah perjalanannya sepanjang itu? We never know. Orang per orang jalan hidupnya beda-beda. Ada yang cepat healing, ada yang berlarut-larut. Ada Pisces yang saya kenal balik lagi ke situ lagi. Udah dibilangin nih ya, nggak begitu, harusnya begini. Tapi terserah lah kamu mau pilih yang mana. Oh, pilihnya tetap aja yang bikin dia akhirnya balik lagi. Gimana ya? Ada the Tower yang terbakar yang udah ditinggalin.
udah jalan nih menuju sesuatu yang lain, tiba-tiba masih nengok lagi ke the towernya, kayaknya perlu balik lagi ke situ. Come on. Mau balik lagi ke situ ya, terserah sih. Terserah kalian sih sebenarnya, tapi ada yang kayak gitu ya, di kehidupan nyata ada yang kayak gitu. Dan ya saya nggak bisa berbuat apa-apa, itu kan hidupnya dia, bukan hidup saya ya kan. Saya cuma ngomong doang, saya cuma bilangin dia doang, tapi kalau dia nggak mau denger ya nggak apa-apa. Nah, nggak masalah buat saya. Oke, so yang selanjutnya dari Oceanic Tarot ada movement, tentu saja ada Chariot. Tadi kan udah dibilang ya, kemajuan ya, movement. Terus ada apa lagi? Ada activity, sibuk deh ya after that. Setelah the tower moment pasti sibuk ya, banyak yang harus dilakukan, banyak yang harus diselesaikan, banyak yang harus dipilih. Kemudian iya, ada towernya. Iya udah, ini cuma penegasan aja. Ada the tower lagi. The tower itu di sini ditulisnya destruction, penghancuran. Apa yang dihancurin? Sesuatu yang lama yang udah nggak bagus lagi. So ya memang ini 2 kali ya the towernya, berarti emang confirm ya. Confirm memang ada the tower moment untuk kalian para Pisces, walaupun mungkin tidak semuanya itu dengan kapasitas yang sama. Yang satu mungkin the towernya wow besar-besaran, tapi ada yang the towernya cuma ya segitu, terus kalian bilang kalau cuma the tower kayak gini mah towernya cuma semeter. Mungkin kayak gitu ya, bukan tower yang tinggi banget. Oke, never mind. So orang per orang memang beda-beda ya. Oke, so my dear Pisces, tanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no sebelum saya tutup. Oke. Jawabannya yes, the hangman, tapi ada penundaan. Jawabannya yes, tapi tertunda, itu aja. Oke. Dan yang pesannya dari Angels Guide, saya kasih sebagai penutup dari bacaan hari ini ya. Dan habis itu saya pergi yoga. Well, ini dia kartunya. Compassion, look at this. Oke. Lihat ke passion kamu. Gimana kalian punya hasrat atau passion untuk melakukan hal-hal baik di kehidupan kalian, balik lagi ke situ. Balik lagi ke keadaan dimana kalian harus tahu itu memang untuk kalian, ya kan? Compassion itu benar-benar yang berarti untuk kalian, so itu yang dilakukan gitu. Nggak peduli the tower moment, nggak peduli hujan badai, yang penting lakukan aja yang terbaik untuk diri kalian. Sebenarnya seperti itu. Oke. So, my dear Pisces, sekian bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ ya. Saya harap yang terbaik aja untuk kalian semua. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye.